Berbicara mengenai kebangkitan Islam, maka sudah dipastikan Islam akan maju karena persatuan umat Islam itu sendiri. Kita mengingat perumpamaan tentang sapu lidi. Beberapa lidi yang disatukan kemudian diikat bagian pangkalnya, maka dapat digunakan untuk bersih-bersih, ketimbang satu batang lidi yang tidak akan mampu untuk membersihkan debu atau kotoran. Filosofi di balik perumpamaan itu tak lain adalah persatuan. Jika kita memakai prinsip persatuan di dalam perjuangan demi kebangkitan Islam, maka Islam akan mencapai kegemilangannya. Namun mari kita lihat realitanya. Konflik yang memicu perpecahan umat Islam terjadi di mana-mana, termasuk di negara kita tercinta ini. Kini kita benar-benar harus membenahi konflik-konflik yang memicu perpecahan umat Islam. Pertanyaannya, sampai kapan kita akan membiarkan perselisihan itu terjadi dan melemahkan kekuatan umat Islam? Apakah kita sudah mengoreksi diri? Sudahkah akidah Islam dipegang teguh? Akidah itu mewujud dalam keyakinan di hati, ucapan, dan tindakan. Konsekuensinya adalah bersedia menjadi insan yang bertakwa. Kuat lemahnya akidah tampak dari sejauh mana menguasai perintah dan larangannya. Disinilah letak fungsi koreksi. Diperlukan orang lain untuk menilai pembuatan kita. Karena itu ada kewajiban untuk saling menasihati. Quran Surat Al-Asr ayat 3. Hanya saja manusia memang berbeda dengan lidi. Terdapat potensi perbedaan satu sama lain. Terkait hal ini, Sang Pencipta telah memberikan batasan-batasannya. Perlu kita tahu sebagai generasi muda, kita perlu sadar di tangan kitalah maju mundurnya suatu bangsa dan agama. Di tangan kitalah kebangkitan Islam, di tangan para pemudanya yang bersatu untuk membangun Islam yang gemilang. Bung Karno mengatakan, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia." Mengapa tidak satu pemuda saja? Karena satu pemuda tidak berarti apa-apa jika tidak didukung oleh satu yang lainnya. Kita merupakan makhluk sosial yang mana di dalamnya perlu kerjasama dalam mencapai tujuan apapun. Demi persatuan segalanya akan terasa ringan, dengan persatuan segalanya akan terasa mudah. Maka saya mengingatkan, jika semakin banyak perselisihan dan perpecahan umat ada di depan mata, satu-satunya jalan adalah kembali kepada akidah Islam. Sebagaimana lidi yang dengan pasrah menerima dirinya diikat, umat Islam seharusnya juga demikian, bersedia dan rela diikat dengan akidah, rela meninggalkan segala hawa nafsunya demi membela Islam. Nasihat ini berlaku bagi semua pihak di dalam umat ini, baik aparat pemerintah maupun masyarakat umum. Akidah merupakan keterangan yang jelas dari Sang Pencipta. Tentunya kita tidak ingin umat berselisih dan bercerai-berai. Padahal akidah telah mengikat kita, sebagaimana Allah melarang dalam firman-Nya. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Quran Surat Ali Imran ayat 105.